pindah dari Jakarta dan sekarang berada di kota Yogyakarta. Kita kenalkan, dia Pak Asep. Halo, saya dengan Asep Dari Horizon Riz Malioboro, Yogyakarta. Malioboro. Wah, jadi kesempatan sore hari ini kita sangat terima kasih karena Pak Asep berkenan menerima kami ya, sekaligus juga melihat iftar, jadi menu-menu yang ada di Ultimaris Jogja. Luar biasa apa yang disajikan pada hari ini, dan kita juga ingin banget untuk mengetahui siapa sih Pak Asep ya, GM Ultimaris Malioboro Yogyakarta. Dan malam ini saya ditemani dengan host saya satu lagi, namanya Firda. Mungkin bisa diceritakan Pak Asep perjalanan karirnya sebelum sampai ke Jogja. Saya langsung aja Bu ya. Ya. Jadi 2 tahun lalu saya ditemukan sama Bu Iren. Ditemukan. Ya. Jadi kalau di Jogja itu GM yang saya anggap favorit itu ya one of-nya lah Bu Iren ya. Beliau humble ya Mas Yuda ya. Ya, betul. Humble, kemudian telaten, dan sudah dianggap paling mampu ya Pak ya, pegang hotel-hotel di Jogja ya Pak ya. Betul. Kemudian saya diberikan tawaran Pak Firda sama Ibu untuk mencoba di MGM Bu ya. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah berkat doa Bu Iren dan teman-teman semuanya, saya incas di Jakarta Bu, di Horizon selama 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. Betul sekali. Kemudian setelah 2 tahun akhirnya saya dapat hadiah karena saya dapat ngomongan anak laki-laki, kemudian dapat offer di Jogja Bu, dan akhirnya di sini kembali lagi dengan ibu favorit saya dan Mas Firda, teman GM yang dia selalu buat curhat ya Pak. Iya. Jadi kita sebenarnya sister company yang ada di Yogyakarta. Ada Lin Hotel by Horizon, Ultimaris Malioboro Yogyakarta, dan saya sendiri di At Home Premier Timo Yogyakarta. Dimana pada bulan yang fitri ini ya, kita semua punya tema masing-masing sebenarnya untuk iftar. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Asep yang saat ini menjadi tuan rumah. Ya, kalau iftar di tempat saya Bu, jadi memang ini pertama kali kita membuka iftar Mas Firda dan Ibu. Jadi ini kalau kita bilang ini sebuah awal Horizon Riz mencoba untuk lebih kompetitif kita di Ramadan Bu. Dan alhamdulillah memang beruntungnya di MGM itu kan memang semua GM dipandu Bu ya. Jadi kalau iftarnya bagus bukan karena GM-nya, tetapi memang secara operator dia sudah memberikan banyak hal dan aspek. Betul sekali. Ya. Apalagi beruntungnya kami, saya punya video operation yang itu berdomisili Jogja. Jadi kalau bukan karena di Jogja, di Jakarta ada. Ya. Maksud saya, kalau iftar saya bagus itu bukan karena GM atau tim saya, tetapi ya juga termasuk bimbingan MGM dan TV operation saya, Bu Iren. Iftarnya murah, 99K Ibu, dan ada 120 macam makanan. Kita buka dari jam 5 sampai jam 9 malam. 99.000 ya? Yes. Kalau Pak Firda berapa? Harganya saya murah meriah Bu. Itu cuma 55K. 55K. Mantap Dong ya. Teppanyaki ada ya? Teppanyaki ada. Andalanku adalah Baby Octopus. Baby Octopus. Ya, berarti hampir sama juga ya di At Home Premier Timo kita punya PSBB. Ya, jadi paket sodako buka bersama. Itu juga harganya di kisaran 100.000, tapi kita kasih diskon juga nih pada periode ini, jadi bisa turun sampai 80.000. Mantap. Dengan 15 menu kota besar di Indonesia yang kita bikin cycle-nya setiap hari supaya nggak bosan. Mungkin kembali lagi ya ke Pak Asep tadi. Kalau boleh tahu Pak, latar belakangnya dulu Bapak basicnya apa ya di hotel? Saya dulu Ibu steward atau tukang cuci piring.
Masa sih? Iya. Wah, ini bisa menginspirasi Inspirasi. yang nonton ya. Iya. Kalau Pak Winda itu konsias, kalau saya tukang cuci piring. Enggak kan sama dengan dulu Pak Aar ya. Iya. Pak Aar juga Iya. begitu. Nah Iya. sekarang ada Pak Asep, ternyata dari Steward gitu. Iya. Terus yang bikin motivasi kemudian kok pengen banget untuk meningkatkan karir hingga bisa jadi orang nomor satu nih di sebuah hotel gitu ya. Itu apa sebenarnya? Motivasinya sih ya kita nih kayak saya dan Mas Yuda kan ini angkatan generasi baru ya, Milenial. millennials Milenial. ya. Kami sih melihatnya di GM muda ya, seperti Pak Aar itu kan mentor saya juga ya Iya. di sini. Kemudian juga Bu Iren, kemudian Pak Dodi GM Gresik gitu ya. Ya kami lebih ingin kenapa kita punya idola bisa kayak gitu, kita nggak bisa ya Pak Winda ya. Betul, Pak. Makanya ya yakin aja Bu, yakin bisa, kemudian bimbingannya tepat, ya insya Allah jadi. Oke. Terus ada satu prestasi nih teman-teman Pojok Irena Marsha bahwa Pak Asep dulu di Jakarta sempat menjadi hotel dengan nomor 1 nih TripAdvisor se-Jakarta. Mungkin bisa berikan tipsnya buat kita ya di dunia pariwisata khususnya hotelier, gimana sih kok bisa seperti itu? Waktu itu memang program dari MGM bahwa memang ada program namanya Prakering Bu. Jadi hotel saya yang di Jakarta itu memang dekat dengan pusat ya. Ya. Jadi sebagai kayak semacam lab atau percobaan sebelum kita melaunching program Prakering itu. Di mana memang di saat itu semua karyawan kami yang di level PKWT atau ranking file kita menggunakan tenaga kerja adik-adik SMK Bu. SMK ya? SMK ya. Pola yang dibikin oleh MGM sangat cukup bagus, sehingga memang di saat itu dengan teman-teman SMK itu ada aspek yang memang kita mendapatkan sebuah keuntungan Bu. Satu, beban payroll nggak tinggi. Nggak tinggi ya? Yang kemudian saya dapat fresh people yang masih young dan muda yang kita bisa educate dan setting menuju kemauan kita. Dan in the end, alhamdulillah ketika kami menggunakan SMK Prakering, kita dapat tambahan bonus Bu. Ya kita dapat number 1 hotel di Jakarta sebagai the best hotel di TripAdvisor. Bintang 3 Bu ya. Ya. Itu berkat MGM ya, bukan saya ya. Kalau saya sih cuma hanya pelaku saja. Bagian ya semuanya terlibat ya, terlibat dalam keberhasilan itu. Iya, betul sekali. Kan kalau Kak Firda di Lin juga ya, ada SMK, ada Prakering juga. Ada. Ya tetap contoh suksesnya Pak Asep. Waduh. Ya, Jangan untuk begitu, Pak. menginspirasi rekan-rekan ini ya Pak Asep. Dan Prakering kita juga harus bisa. Dan itu sangat membantu untuk mencapai GOP yang diharapkan. Betul sekali. Ya baik, mungkin Pak Asep bisa berikan tips juga buat rekan-rekan Pojok Irena Marsha Ya. ya untuk mencapai sukses tuh sebaiknya bagaimana? Dengan proses kah? Atau mungkin ada cara-cara khusus kah yang harus dilakukan? Tapi kita tidak melihat profesi itu hanya dari general manager saja ya. Ya. Tapi proses menuju sukses seperti yang diharapkan itu sebaiknya dilalui dengan bagaimana? Kalau menurut saya Bu, kita harus enjoy the process Bu ya. Dalam artian tidak sukses itu datang dengan tiba-tiba dan instan gitu ya. Contohnya kalau saya sih melihatnya Bu Iren ya. Jadi ibu bisa mengelola hotel sekaligus merangkap sebagai VP operation itu sangat luar biasa gitu. Ini kan baru aja ya. Iya. Ya. Belum seberapa Hebat ya. Hebat. Kami kalau melihat Bu Iren tuh kita nggak seberapa lah ya secara kemampuan gitu ya. Tetapi ibu dengan dengan segala kehebatannya selama ini kita melihat bahwa keren ya, Bu Iren bisa jadi VP operation. Tetapi ibu melalui proses yang sangat cukup luar biasa ya, saya melihat ya. Ini yang kami sebagai adik-adik Bu Iren gitu ya, itu belajar banyak bahwa satu nih ada komplain, ada problem, jangan menyerah. Siapa contohnya? Ada Pak Aar, ada Bu Iren, ada Pak Dodi, ada Pak Revino sebagai top level kita di MGM. Terus yang kedua, yakin bahwa dengan
modul kerja yang diberikan oleh MGM, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus Bu ya. Ya, Ya, itu yang paling penting Bu. Ya, jadi prosesnya dilalui ya. ya betul sekali. Tidak ada yang instan, Betul. semuanya dilalui gitu. Ya. Dan memang sebetulnya sih ini hanya salah satu aja ya, karena Ya. banyak orang-orang sukses lain kan Ya, di sekeliling kita. ya. Mungkin dari Pak Firda ada yang mau ditanyain sama Pak Asep sebagai pendatang baru di Jogja gitu. Iya, iya. Lanun. Lanun. Pak Asep ini kan sudah membuktikan nih di Jakarta nomor 1 Jakarta itu hotelnya banyak dan berkelas semua loh Bu. Jadi saya tuh selalu terpesona dengan kepemimpinan. Mengikuti gitu ya. Iya, Follow ya. kepemimpinan Pak Asep ini gimana sih bisa ngelit semuanya itu untuk mendapatkan hasil yang luar biasa di Jakarta. Ya, prinsipnya ini Pak, ya sama lah dengan Pak Firda ya. Maksudnya ikonnya Pak Firda di Lin Jogja pun juga luar biasa ya. Saya melihat Bapak dengan segala cara dan usaha itu membangun sebuah hotel yang saya pikir cukup menantang ya Pak ya. Nah, Saya melihat lebih ke yakin, kemudian detail untuk melihat sebuah hal di setiap departemen aspeknya apa, dan yang ketiga visi-misi kita harus disamakan dengan tim kita di bawahnya Pak. Kalau visi-misi hanya dipegang oleh GM kemudian EAM dan KOD ya nggak akan sampai. Prinsipnya ya satu, kita melakukan analisa, kita membuat sebuah proyek, evaluasi, lakukan. betul. Begitu Pak Firda. Ya. Iya. Ya berarti kan di sini semuanya juga menjalani tugas maupun tanggung jawab ini secara tulus ya, Ya. secara ikhlas ya. Ya, betul sekali. Dan Pak Asep kebetulan pindah ke Jogja juga karena ingin bertemu kembali dengan keluarga. Kan hotelier tuh biasanya kan identik dengan berjauhan keluarga tuh biasa gitu. LDR ya. LDR. LDR istilahnya. Tapi beliau kemudian bisa kembali lah ke Jogja. Ya, alhamdulillah Bu. Dan ini membuat juga happy kali ya, lebih happy lagi di Jogja untuk berkarya ya Pak. Amin Bu. Dan kita terima kasih karena sudah diundang bisa menikmati menu-menu buka puasa yang ada di Horizon Ultimaris Malioboro Yogyakarta pada sore hingga malam hari ini, di mana begitu banyak menu, lebih dari 120 menu Ya. yang tadi kita saksikan, dan memang rata-rata di sini penuh juga nih tamu-tamunya. Ya, kita bisa melihat buktinya langsung ya Betul. bahwa rame gitu. Lead juga rame Ya. dengan segmen marketnya Karena murah, ya. sendiri ya. Iya. Di toko Saya sedikit tambahin Bu ya. rame gitu. Bu, saya tambahin ya. Berarti kalau kemudian hotel-hotel di MGM di Jogja itu sukses atau bagus, itu aspeknya nggak cuma hanya GM sama unitnya ya, Iya. tapi apa? Kita punya region GM sama VP Operation yang dia memegang wilayah ini. Iya, Iya nggak? Iya nggak? Iya. Enggak sih, enggak itu enggak juga itu sih. Peran dari masing-masing GM dan juga KUD-nya yang ada di situ, timnya itu nomor 1 Ya. menurut saya. Karena mereka yang ada di unit itu yang tahu bener apa yang ada di dalam unit ya. Entah Ya. itu positifnya, negatifnya. Kan kita tidak ada yang sempurna. Betul Bu. Justru kita saling menyempurnakan gitu loh bagaimana, dan kita bukan pesaing ya, meskipun sister company saya tekankan di Jogja ini kami tidak bersaing Ya. ya, kita inginnya bisa maju bareng. Betul. Segmennya juga sudah ada masing-masing. Ya. Kalaupun bisa nolong, kita pengen nolong lah. Kalau buat yang kosong ya, mungkin Pak Firda nolong Eko. Wah, saya yang sering Karena, ditolong. karena Edhom udah fully book sampai bulan Juni ya. Iya, iya, iya. Wah, ini melebih-lebihkan loh ya. Tapi seru ya. Seru, Jadi, seru. pertemuan kita ini seru, nggak pakai rekayasa, kita Iya. apa adanya. Ya, kita menyampaikan yang terjadi di kota Yogyakarta, dan harapannya pada bulan yang sangat baik nanti pada Mei kita merayakan Idul Fitri, Ya. kita juga bisa rame terus ya. Amin Bu. Amin. Amin ya sudah kosong. Ya mungkin sebelum ditutup, barangkali Pak Asep ada pesan buat penggemar Kosjok Irena Marsha atau Kak Firda juga dari Lin, silahkan kasih Silakan, Pak pesan Firdu. gitu.
itu? Kasih apa ya, di puasa dan pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan biar tetap fokus, kerjaan juga oke. Ya. Kalau saya tetap pantau ini channel karena bagus, inspiratif. Jangan lupa klik and subscribe. Horizon. Yes, we Iya, can. sampai jumpa. Nah.